Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah bukan tanpa alasan. Julukan itu lahir dari sejarah panjang dakwah Islam yang kuat, berakar, dan dijaga oleh para ulama besar. Salah satu jejak penting dari sejarah itu dapat kita temukan di Banda Aceh, tepatnya di Masjid Tengku di Anjong. Masjid ini bukan sekedar tempat ibadah, tetapi saksi hidup perjalanan Islam, perjuangan, dan spiritualitas masyarakat Aceh sejak abad ke-18 hingga hari ini. Masjid ini didirikan oleh seorang ulama besar bernama Habib Abu Bakar bin Husain Bilfaqih yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Ia datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh Darussalam masih berperan penting sebagai pusat keilmuan Islam di Asia Tenggara. Habib Abu Bakar bukan hanya seorang pendakwah, tetapi juga guru agama, ahli fikih, dan tokoh tasawuf. Karena ilmu akhlak dan keteladanannya, masyarakat Aceh memberi beliau gelar Tengku di Anjong, yang dalam bahasa Aceh bermakna orang yang dimuliakan atau disanjung. Kedatangannya ke Aceh bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menyebarkan agama Islam dan membina umat, khususnya melalui pendidikan agama. Sekitar tahun 1769 Masehi, Tengku di Anjong mulai membangun sebuah masjid di kawasan yang kini dikenal sebagai Gampung Pelanggahan, Banda Aceh. Pada awalnya, kegiatan pengajian dilakukan di rumah sederhana beliau, yang dikenal sebagai Rumah Cut. Seiring bertambahnya murid dan jamaah, dibangunlah masjid yang kemudian berkembang menjadi dayah atau pusat pendidikan Islam. Masjid ini berdiri di atas tanah wakaf yang luas, menjadi pusat pembelajaran Al-Quran, fikih, tauhid, dan tasawuf. Masjid Tengku di Anjong sejak awal tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat, tetapi juga sebagai pusat pembentukan intelektual dan spiritual masyarakat Aceh. Secara arsitektur, Masjid Tengku di Anjong memiliki ciri khas yang berbeda dari masjid modern. Bangunan aslinya tidak menggunakan kubah, melainkan atap bertingkat 3, mencerminkan arsitektur tradisional Aceh yang dipengaruhi budaya Melayu dan unsur Tionghoa. Atap bertingkat 3 ini oleh masyarakat setempat dimaknai secara filosofis sebagai simbol perjalanan spiritual manusia dalam Islam. Tingkat yang pertama melambangkan syariat, tingkat yang kedua melambangkan tarekat, dan tingkat ketiga melambangkan makrifat. Walaupun makna ini merupakan interpretasi lokal, ia menunjukkan bahwa masjid ini dibangun tidak hanya secara fisik, tetapi juga syarat dengan nilai spiritual. Setelah wafatnya Tengku di Anjong sekitar tahun 1782 Masehi, masjid ini tetap menjadi pusat aktivitas keagamaan. Ketika Perang Aceh melawan kolonial Belanda meletus pada akhir abad ke-19, kawasan masjid dan dayah ini turut berperan penting. Masjid Tengku di Anjong menjadi tempat berkumpul berstrategi dan menguatkan semangat jihad melawan penjajahan. Karena peran strategisnya, Belanda pernah membakar sebagian bangunan masjid dan dayah. Namun, seperti semangat rakyat Aceh yang tidak mudah padam, masjid ini kembali dipugar dan difungsikan oleh masyarakat setempat. Ujian terbesar datang pada 26 Desember 2004 ketika tsunami dahsyat melanda Aceh. Masjid Tengku di Anjong termasuk bangunan yang hancur hampir sepenuhnya. Banyak benda bersejarah termasuk kitab-kitab lama dan artefak peninggalan ulama hilang terbawa gelombang. Namun, tragedi itu tidak menghapus nilai sejarahnya. Pada tahun 2008, masjid ini dibangun kembali menggunakan struktur beton, tetapi desainnya tetap menyesuaikan bentuk dan karakter bangunan aslinya sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan sejarah. Di kompleks masjid ini terdapat makam Tengku di Anjong dan istrinya Syarifah Fatimah binti Syahid Abdurrahman Al-Aidid. Hingga kini, makam tersebut menjadi tujuan ziarah religius, terutama saat peringatan Haul. Masjid Tengku di Anjong kini berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, serta situs sejarah dan wisata religi. Keberadaannya menjadi pengingat bahwa Islam di Aceh tumbuh melalui ilmu, keteladanan, dan perjuangan, bukan sekedar bangunan yang megah.
Masjid Tengku di Anjong bukan hanya warisan fisik tetapi warisan nilai. Ia mengajarkan bahwa sejarah Aceh dibangun oleh ulama, umat, dan keteguhan iman. Di tengah modernisasi, masjid ini tetap berdiri sebagai saksi bahwa identitas Aceh sebagai Serambi Mekah lahir dari proses sejarah yang panjang dan penuh makna.